Bangunan Ka'bah dirubuhkan pada hari kedua. Mereka terus membersihkannya sampai hanya menyisakan fondasi yang dulu menjadi awal pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau selalu gusar setiap kali mendengar sumpah atas nama Lata dan Uzza. Akhirnya, ia tumpahkan isi hatinya terhadap pemuda bernama Muhammad ini kepada teman wanitanya yang bernama Nafisah binti Munaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat berjumpa kembali dalam sajian kami Ibroh. Isi baca bareng buku Sirah. Bersama mendalami Sirah untuk hidup yang penuh rahmat Allah. Apa kabar pencinta Sirah? Tidak akan bosan kami mengajak, yuk belajar sirah, bukan hanya sebagai kisah, tapi juga sebagai ibroh. Pada episode kali ini, kita akan lanjut membacakan peristiwa yang terjadi saat Rasulullah beranjak dewasa, yakni pernikahan Rasulullah SAW, pemugaran Ka'bah, dan beberapa peristiwa menjelang pengangkatan beliau sebagai Nabi dan Rasul. Kisah pernikahan Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW pulang ke Mekah dari perjalanan dagang membawa barang dagangan Khadijah di Syam, Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan hasil perdagangan yang belum pernah didapatinya sebelum itu. Simpati Khadijah bertambah-tambah setelah Maisarah pembantunya menceritakan berbagai hal yang ia lihat selama mendampingi Rasulullah. Di antaranya adalah perilaku terpuji, perangai mulia, ide-ide yang cemerlang, tutur kata yang santun, dan cara berdagang yang amanah. Khadijah seakan menemukan tambatan hati yang selama ini dicarinya. Padahal saat itu banyak pemuka dan kaum bangsawan yang sangat ingin menikahinya. Namun semuanya ia tolak. Akhirnya ia tumpahkan isi hatinya terhadap pemuda bernama Muhammad ini kepada teman wanitanya yang bernama Nafisah binti Munaya. Nafisah akhirnya menemui Rasulullah dan menanyakan kesediaan beliau untuk menikahi Khadijah. Rasulullah setuju, lalu membicarakan urusan tersebut dengan beberapa pamannya. Keluarga Bani Hashim pun datang menemui paman Khadijah untuk meminangnya. Pernikahan dilaksanakan 2 bulan setelah kepulangan Rasulullah dari Syam. Akad nikahnya dihadiri oleh Bani Hashim dan para pembesar Mudhor dengan mahar 20 ekor unta muda. Saat itu usia Khadijah 40 tahun. Dan merupakan perempuan paling mulia di masyarakat, baik dalam hal nasab, kecantikan, harta, maupun kecerdasan.
Beliau adalah perempuan yang pertama yang dinikahi Rasulullah. Dan Rasulullah tidak menikah dengan perempuan lain sampai Khadijah wafat. Semua putra-putri Rasulullah dilahirkan oleh Khadijah, kecuali Ibrahim. Putra pertama beliau adalah Qasim, yang namanya menjadi kunyah Rasulullah, yakni Abul Qasim. Kemudian berturut-turut Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah yang memiliki julukan At-Thayyib dan At-Thahir. Semua anak laki-laki beliau meninggal saat masih kecil. Adapun anak-anak perempuannya sempat mengenyam masa Islam, lalu masuk Islam dan ikut hijrah ke Madinah. Namun mereka semua meninggal saat Rasulullah masih hidup, kecuali Fatimah yang wafat 6 bulan sepeninggal ayahnya. Sekarang kita lanjut dengan kisah seputar renovasi Ka'bah. Ketika Rasulullah berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy berinisiatif membangun Ka'bah yang saat itu cuma berupa gundukan batu besar setinggi 4,5 meter. Sejak zaman Nabi Ismail alaihi salam, Ka'bah tidak beratap sehingga pencuri bisa dengan mudahnya mengambil benda-benda yang disimpan di dalamnya. Kendati demikian, sebagai peninggalan kuno, bangunan itu telah melewati masa yang panjang dan kondisi alam yang meruntuhkan bangunan atau menggurus dindingnya. 5 tahun sebelum nubuwah, Mekah dilanda banjir besar yang meluap hingga Baitul Haram. Mekah dikhawatirkan runtuh sewaktu-waktu akibat banjir tersebut. Maka mau tidak mau, orang-orang Quraisy harus merenovasi demi melestarikan keberadaannya. Mereka sepakat untuk menggunakan sumber-sumber yang baik untuk dana renovasi. Tidak boleh ada yang memasukkan uang dari hasil kezoliman, prostitusi, ataupun hasil jual beli riba. Namun demikian, mereka masih merasa takut merubuhkannya. Hingga akhirnya Walid bin Mughirah al-Makhzumi mengawali perubuhan bangunan Ka'bah tersebut. Diambilnya linggisnya seraya berkata, "Ya Allah, tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan." Ia mulai menghancurkan sudut 2 tiang penyangga Ka'bah. Setelah melihat tidak ada hal buruk yang menimpa Walid bin Mughirah, orang-orang pun mulai mengikutinya. Bangunan Ka'bah dirubuhkan pada hari kedua. Mereka terus membersihkannya sampai hanya menyisakan fondasi yang dulu menjadi awal pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu, renovasi pun dimulai. Setiap kabilah mendapat tugas tersendiri. Mereka mulai mengumpulkan batu-batu dengan bersemangat dan bersama-sama membangunnya. Adapun yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakum. Sampai pada saat penempatan Hajar Aswad, terjadi silang pendapat tentang siapa yang berhak menaruh kembali Hajar Aswad di tempatnya. Perselisihan berlangsung hingga 4 atau 5 hari. Debat mulut kian meruncing sampai nyaris terjadi baku hantam dan pertumpahan darah di Tanah Suci. Akhirnya, Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi mengusulkan bahwa yang berhak menaruh kembali Hajar Aswad adalah seseorang yang pertama-tama memasuki masjid. Semua setuju dengan usul ini. Sesuai kehendak Allah,
Ternyata Rasulullah lah orangnya. Begitu melihat Rasulullah, mereka berbisik, "Inilah Al-Amin," yang artinya orang yang terpercaya. Yang lain menimpali, "Kami rela kepadanya. Inilah Muhammad." Maka dijelaskanlah kepada Rasulullah persoalan yang ada dan yang telah mereka sepakati. Rasulullah lalu meminta sehelai kain. Ditaruhnya Hajar Aswad di atasnya dan dimintanya semua pemuka kabilah menggotongnya dengan kain itu. Setelah tiba di tempat yang dituju, Rasulullah mengambil Hajar Aswad itu dan meletakkannya kembali di tempat semula. Inilah cara pemecahan masalah yang sangat jitu dan memuaskan hati semua pihak. Orang-orang Quraisy kehabisan dana untuk membangun Ka'bah yang mengandalkan penghasilan mereka yang baik. Mereka terpaksa menyisakan 6 hasta di sisi utara, yaitu yang disebut Al-Hijr atau Al-Hatim. Pintu Ka'bah ditinggikan sekitar 2 meter agar tidak mudah dimasuki kecuali oleh orang-orang tertentu yang diperbolehkan. Setelah bangunan Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka pun memasang atap yang disangga oleh 6 tiang. Bagaimana profil Rasulullah sebelum kenabian? Yuk kita lanjutkan. Di dalam diri Rasulullah SAW terkumpul banyak kelebihan dan sifat terpuji. Beliau adalah figur ideal dengan pikiran yang jernih dan analisis yang tajam. Beliau memperoleh kedudukan yang terhormat berkat kecerdasannya, keluasan wawasannya, dan kecermatannya dalam memilih sarana dalam meraih tujuan. Beliau lebih suka merenung berlama-lama untuk mengamati, berpikir panjang, dan menggali kebenaran. Beliau gemar mempelajari kisah hidup manusia dan problema sosial. Beliau menolak dan menghindari berbagai tindakan khurafat. Dalam bergaul, beliau dengan orang lain, beliau betul-betul mempertimbangkan kemaslahatan urusannya dan urusan mereka. Jika membawa kebaikan, beliau akan bergabung. Namun jika tidak, beliau lebih suka memisahkan diri. Beliau tidak suka minum khamar, tidak makan daging ternak yang disembelih untuk berhala, tidak pula menghadiri upacara pemujaan berhala pada hari raya ataupun acara keagamaan. Bahkan, sedari kecil, Rasulullah sudah menempatkan segala ritual pemujaan sesat ini sebagai sesuatu yang paling dibencinya. Beliau selalu gusar setiap kali mendengar sumpah atas nama Lata dan Uzza. Ibnu Katsir meriwayatkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak pernah terlintas dalam benakku suatu keinginan untuk mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah, kecuali hanya 2 kali. Namun, kemudian Allah Ta'ala menjadi penghalang antara diriku dan keinginan itu. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berkeinginan sedikit pun hingga Allah Ta'ala memuliakanku dengan risalahnya." Suatu malam, aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang sedang mengembala kambing bersamaku di bukit di Mekah, "Awasilah kambing-kambing gembalaanku, karena aku hendak masuk Mekah dan hendak mengobrol di sana seperti yang dilakukan para pemuda yang lain." Temanku itu berkata, "Aku akan melaksanakannya." Maka
Aku beranjak pergi. Di samping rumah pertama yang aku lewati, aku mendengar suara tabuhan rebana. Aku bertanya, ada apa ini? Orang-orang menjawab, pernikahan Fulan dan Fulana. Aku ikut duduk-duduk di sana dan mendengarkan. Akan tetapi Allah Ta'ala menutup telingaku dan langsung aku tertidur hingga aku terbangun karena sengatan matahari keesokan harinya. Aku kembali menemui temanku dan langsung menanyakan keadaanku. Aku menceritakan apa yang terjadi pada malam lainnya pun aku berkata seperti itu pula dan berbuat hal yang sama. Namun, lagi-lagi, aku mengalami kejadian yang sama seperti malam sebelumnya. Maka setelah itu, aku tidak ingin lagi berbuat hal yang buruk. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berkata, tatkala Ka'bah sedang direnovasi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergabung bersama Abbas, mengambil batu. Abbas berkata kepada beliau, angkatlah jubahmu itu hingga ke atas lutut, agar engkau tidak terluka oleh batu itu. Namun, karena ini justru beliau terjerembab ke tanah. Maka beliau menghujamkan pandangan ke langit, kemudian berkata, ini gara-gara jubahku. Lalu beliau mengikat jubahnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa setelah itu tidak pernah lagi terlihat beliau menampakkan auratnya. Rasulullah juga menonjol di tengah kaumnya. Karena perkataan lembut, akhlak yang utama, sifat-sifat yang mulia, beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya di tengah kaumnya. Paling bagus akhlaknya, paling terhormat dalam pergaulannya dengan para tetangga, paling lemah lembut, paling jujur perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya. Hingga mereka menjulukinya Al-Amin. Karena beliau menghimpun semua keadaan yang baik dan sifat-sifat yang diridhoi orang lain. Keadaan beliau ini jugalah yang digambarkan oleh Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau membawa bebannya sendiri. Beliau memberi orang miskin. Beliau menjamu tamu. Dan beliau menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Demikian pencinta sirah, Ibroh episode 9 kali ini. Mari terus bersama belajar sirah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.